Dalam forum gelar perkara khusus tersebut, atas seizin dan kesepakatan para pihak dalam forum, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo. Polda Metro Jaya menegaskan pihaknya membuka ruang hukum bagi Roy Suryo dan dua rekannya untuk menempuh jalur pra-peradilan apabila tidak menerima penetapan status tersangka dalam kasus dugaan fitnah terkait isu ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Langkah ini disampaikan sebagai respons atas kritik kuasa hukum Roy Suryo CS yang mempersoalkan proses penetapan tersangka. Roy Suryo bersama Kurnia Tri Royadi dan Rizal Fadilah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Ketiganya diduga terlibat dalam penyebaran informasi yang dinilai mencemarkan nama baik melalui tuduhan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Jokowi. Menanggapi keberatan tersebut, pihak kepolisian menegaskan bahwa mekanisme hukum telah dijalankan sesuai prosedur. Polda Metro Jaya mempersilahkan Roy Suryo CS mengajukan pra-peradilan sebagai upaya hukum yang sah untuk menguji keabsahan proses penyidikan, termasuk penetapan tersangka. Sebelumnya, kuasa hukum Roy Suryo CS dalam konferensi pers pada Kamis lalu mempertanyakan keputusan penyidik yang langsung menetapkan kliennya sebagai tersangka tanpa terlebih dahulu memeriksa mereka sebagai saksi atas laporan yang diajukan Presiden RI ke-7 Jokowi. Kritik tersebut menyoroti aspek formil dalam tahapan penyidikan yang dinilai tidak lazim. Namun demikian, Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa penyidik telah menggelar perkara khusus dalam penanganan kasus dugaan fitnah ijazah palsu tersebut. Dalam gelar perkara itu, polisi bahkan memperlihatkan ijazah asli Presiden RI ke-7 Jokowi kepada para pihak yang mengajukan permohonan, termasuk Roy Suryo dan rekan-rekannya. Usai diperlihatkan dokumen tersebut, Roy Suryo tetap menyimpulkan bahwa ijazah Presiden Jokowi tidak asli. Ia beralasan, pas foto yang tertera dalam ijazah tersebut terlihat seperti hasil cetakan baru, sehingga memunculkan dugaan pemalsuan. Kesimpulan inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar penyidik menilai adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan penyebaran informasi bohong. Polda Metro Jaya menegaskan bahwa seluruh proses hukum akan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Aparat penegak hukum juga mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum, termasuk hak untuk mengajukan pra-peradilan sebagai bentuk kontrol terhadap proses penegakan hukum.